Selamat datang di video tutorial metode perhitungan kebutuhan PNS berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011. Di dalam menghitung kebutuhan PNS, perlu dilakukan terlebih dahulu analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah metode untuk mengetahui jumlah pegawai yang dilakukan menggunakan metode ABK atau metode lainnya, serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan real pegawai. Manfaat analisis kebutuhan PNS adalah perencanaan kepegawaian, jumlah dan kualitas PNS sesuai kebutuhan, distribusi PNS yang proporsional. Metode penghitungan kebutuhan PNS. Penghitungan pejabat struktural sesuai SOTK. Metode analisis kecenderungan berdasarkan indeks. Metode analisis beban kerja. Yang pertama, penghitungan pejabat struktural sesuai SOTK. Di dalam penyusunan SOTK, setiap jabatan struktural akan masuk ke setiap bagian struktur organisasi. Yang kedua adalah metode analisis kecenderungan berdasarkan indeks. Kebutuhan tenaga guru dihitung berdasarkan pedoman formasi guru di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2010. Kebutuhan pegawai di bidang kesehatan merujuk pada standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan rumah sakit umum. Standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan rumah sakit khusus. Standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan puskesmas. Metode penghitungan kebutuhan PNS yang ketiga, yaitu metode analisis beban kerja. Tahapan analisis kebutuhan PNS antara lain mengumpulkan data dan informasi meliputi SOTK, Anjap, data kepegawaian, peraturan perundang-undangan terkait, dan sebagainya. Menginput data beban kerja jabatan ke dalam formulir beban kerja. Memverifikasi pengisian formulir beban kerja. Merekap kebutuhan setiap jabatan. Berikut ini adalah formulir beban kerja untuk kebutuhan pegawai. Selanjutnya, ini adalah formulir rekapitulasi analisis beban kerja. Mari kita masuk ke dalam pengisian formulir beban kerja. Nama jabatan. Jabatan struktural sesuai nomenklatur pada SOTK. JFT ditulis lengkap sesuai dengan jenjangnya. JFU dapat dilihat pada Kamus JFU PNS. Nama jabatan ABK sesuai nama jabatan Anjap. Unit kerja diisi dengan nama unit setingkat eselon 4 sesuai dengan nomenklatur pada SOTK, sesuai dengan unit kerja eselon 4 pada Anjap. Unit organisasi diisi dengan nama unit setingkat eselon 3 sesuai dengan nomenklatur pada SOTK, sesuai dengan unit kerja eselon 3 pada Anjap. Ikhtisar jabatan, ringkasan dari uraian tugas, diisi dengan format what, how, dan why, sesuai dengan ikhtisar jabatan Anjap. Pengisian formulir beban kerja dimulai dengan mengisi nomor. Uraian tugas ABK disesuaikan dengan uraian tugas Anjap. Uraian tugas diturunkan menjadi rincian tugas agar dapat ditentukan besaran beban kerjanya, waktu kerja efektifnya, dan waktu penyelesaiannya. Berikut catatan
contoh-contoh pengisian uraian tugas. Satuan hasil. Output yang dihasilkan dari setiap tugas, kegiatan, berkas, laporan, dokumen, data, dan lain-lain. Berikut contoh pengisian satuan hasil. Waktu penyelesaian. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu rincian tugas. Waktu penyelesaian ditulis dalam satuan menit. Waktu kerja efektif. Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif atau WKE. Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. WKE adalah jam kerja formal dikurangi allowance atau waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti istirahat dan sebagainya. Beban kerja. Beban kerja ialah jumlah output yang dihasilkan untuk satu rincian tugas per waktu kerja efektif tugas tersebut. Pegawai yang dibutuhkan. Berikut rumus pegawai yang dibutuhkan. Beban kerja dikali waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif. Keterangan. Keterangan diisi dengan informasi yang menjelaskan pengisian kolom-kolom sebelumnya. Berikut contoh formulir analisis kepegawaian pertama. Jumlah kebutuhan pegawai untuk satu jabatan dapat dilihat dari total pegawai yang dibutuhkan per uraian tugasnya. Pengisian formulir rekapitulasi. Berikut ini contoh pengisian rekapitulasi analisis beban kerja atau ABK. Terima kasih dan semoga bermanfaat.